Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Isa Nursea, NPM 14144200136. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Tes Intelijensi Kecerdasan atau Kemampuan Umum, yang disusun untuk memenuhi tugas pendidikan individu teknik tes yang diampu oleh Ibu dosen Suharni. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1. Itu latar belakang masyarakat umum mengenal intelijensi dulu sebagai istilah yang menggambarkan kecerdasan atau kepintaran ataupun kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Contohnya seperti siswa yang selalu mendapat nilai baik, itu merupakan gambaran meluaskan kecitraan fisik. Sedangkan anak yang berintelijensi rendah membawa citra seseorang yang lamban berpikir, yang artinya yang jelas tentang intelijensi pada umumnya tidak berbeda jauh dari makna intelijensi yang dimaksud oleh para ahli. Adapun beberapa definisi menggambarkan tentang kepintaran, kebodohan. Para ahli menerima pengertian antara intelijensi sebagaimana istilah tersebut digunakan oleh orang awam. Saya di sini dalam pembahasan ini merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas. Yang pertama, apa definisi dari intelijensi tersebut? Yang kedua, apa hubungan intelijensi dengan emosional, jadi antara IQ dan EQ. Yang ketiga, apa tujuan dilakukannya tes intelijensi? Baik, menjelaskan pengertian intelijensi berasal dari bahasa Inggris intelligence, yang itu juga berasal dari bahasa Latin yaitu intellectus dan intelligentsia. Teori tentang intelijensi pertama kali dikembangkan oleh Spearman dan Wynne-Jones-Poole pada tahun 1951, yang mengemukakan adanya konsep mengenai sesuatu kekuatan atau power yang melengkapi akal pikiran manusia tunggal. Kekuatan tersebut dalam bahasa Yunani disebut nous, sedangkan penggunaan kekuatan disebut noesis. Jadi intelijensi didefinisikan sebagai kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan atau belajar dari pengalaman, di mana manusia hidup berinteraksi dalam lingkungan yang kompleks sehingga memerlukan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Terus selanjutnya, menurut Daliono, intelijensi adalah kemampuan yang bersifat umum untuk mengadakan penyesuaian terhadap sesuatu situasi atau masalah yang meliputi berbagai jenis kemampuan psikis seperti abstrak, berpikir, mekanis, matematis, memahami, mengingat, berbahasa, dan sebagainya. Intelijensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang dibawa sejak lahir. Yang itu selanjutnya, yang faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi itu ada
5 faktor. Yang pertama adalah faktor pembawaan, yaitu pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dapat dikatakan jika telah mencapai kematangan, itu bisa mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Untuk yang ketiga, pembentukan. Pembentukan ialah keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Yang keempat, minat dan pembawaan. Minat mengarahkan pembuatan kepada suatu tujuan yang merupakan dan dorongan bagi pembawaan itu dorongan seperti motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi di dunia luar. Yang kelima, kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia dapat memilih metode yang tertentu dalam memecahkan masalah. Manusia bisa memilih metode juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Jadi setiap orang memiliki masalah yang berbeda-beda setiap orang. Jadi seperti itu. Terus yang B, kecerdasan emosional, EQ. Pengertian emosi menurut para psikolog adalah suatu dari trilogi mental. Ya, kata kerja bahasa Latin bergerak. Jadi seperti EQ dapat didefinisikan adalah kata menunjukkan gerakan perasaan. Yang pertama, amarah, beringas, benci, marah, mengamuk, jengkel, kesal hati, tersinggung, seperti itu. Kesedihan juga merupakan suatu emosi. Jadi meluapkan emosi kan, kesedihan bisa meluapkan emosi. Terus rasa takut, cemas, gugup, khawatir, itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai emosi juga. Terus kenikmatan bahagia, ringan, puas, seperti itu juga bangga, itu juga merupakan jadi sebagian dari emosional. Jadi faktor yang mempengaruhi kondisi seorang adalah faktor emosi diri sendiri. Jadi emosi adalah suatu aspek psikis yang berkaitan dengan perasaan dan merasakan. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu kan merupakan perasaan yang dialami oleh seseorang. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga itu hubungan antara IQ dan intelijensi dan emosional intelijensi. Jadi itu merupakan bahwa perubahan emosi dapat disebabkan adanya perubahan ke dalam tubuh manusia. Menurut Kerry Kamsik, emosi merupakan penyelesaian organis yang timbul secara otomatis, jadi langsung refleks kayak gitu. Terus itu merupakan hubungan emosi pengorganisasian yang hebat dalam bidang pemikiran perbuatan meskipun tidak dapat dipisahkan dari penalaran dan rasionalitas. EQ juga berperan membantu IQ manakala perlu memecahkan masalah yang penting, membuat keputusan, jadi saling berkesinambungan dan memungkinkan untuk melakukan hal-hal tersebut dengan cara istimewa. Selain itu, emosi berfungsi membangkitkan intuisi dan rasa ingin tahu.
yang akan membantu mengantisipasi masa depan, merencanakan tindakan-tindakan yang dilakukan. Seperti melakukan tindakan kejahatan itu kan emosi. Jadi melakukan tindakan kejahatan itu kan tahu resikonya, itu kan berhubungan dengan intelijensi seperti itu. Terus selanjutnya, tujuan tes intelijensi itu yang pertama untuk mengetahui apakah apakah seorang anak itu sudah cukup matang untuk diterima di sekolah dasar misalnya kayak gitu. Terus untuk mengadakan seleksi terhadap calon mahasiswa sebagai salah satu informasi mengadakan diagnosis kesulitan belajar untuk mengelompokkan berdasarkan murid-murid yang IQ-nya rendah, sedang, rendah, tinggi seperti itu. Jadi sebagai seorang guru kan dalam mengajar itu kan ada murid yang dijelaskan sekali dua kali langsung mengerti, ada juga yang dijelaskan sekali dua kali belum paham seperti itu. Menurut saya seperti itu. Terus kesimpulannya adalah faktor yang mempengaruhi intelijensi pembawaan ditentukan oleh sifat ciri sejak lahir, kematangan tiap organ tubuh mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan dan fungsinya masing-masing. Terus pembentukan ialah sebagai keadaan di luar diri seorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Dapat dibedakan pembentukan sengaja seperti yang dilakukan seolah-olah, seperti contohnya seperti dibuat-buat lah, jadi ya seperti dibuat-buat seperti lah. Dan pembentukan tidak sengaja, pengaruh alam sekitar. IQ menentukan sukses seseorang sebesar 20%, sedangkan IQ memberikan kontribusi 80%. Kecerdasan emosi seseorang dapat dikembangkan lebih baik, lebih menantang, dan lebih prospek dibandingkan IQ. IQ berkaitan dengan logika, sedangkan EQ berkaitan dengan emosi. Sementara IQ adalah kemampuan seseorang dalam memahami, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengekspresikan emosi. Itu sekian dari saya. Saya Iksan Nursyah. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.